hanya menunjukkan bahwa Habib ini keturunan Nabi, ini loh silsilahnya, ini loh catatan sejarahnya, ini loh bukti-buktinya. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Seringan itu, simpel kan? Dan dari dulu juga yang nggak percaya banyak kok, bukan sedikit. Banyak dari dulu yang nggak percaya, tapi nggak pernah ribut. Maksudnya udah bertahun-tahun. Dari dulu udah banyak kok. Katakan umpamanya sebagian saudara-saudara kita di Muhammadiyah, saudara-saudara kita di Muhammadiyah, dari dulu banyak yang mempertanyakan itu. Saudara-saudara kita dari golongan Al-Irsyad umpamanya, ya kan, sebagian dari dulu juga banyak yang mempertanyakan itu. No problem. Dia mau percaya, dia nggak percaya, hak dia. Dan dari dulu kan yang benci habaib juga banyak. Dari dulu mereka nggak percaya habaib keturunan Nabi juga ada, tapi nggak ribut. Kenapa nggak ribut? Karena mereka-mereka yang nggak percaya ini nggak melakukan propaganda, nggak melakukan fitnah. Lakum dinukum waliyadin lah. Sudah selesai. Jadi, saya nggak percaya, ya selesai. Saya nggak mau panggil itu Nabi dengan panggilan Habib. Saya mau panggil nama aja. Itu hak dia. Saya mau panggil Ustadz aja. Silakan. Jadi artinya sebetulnya persoalannya sederhana. Nah, antara percaya atau enggak aja gitu. Ya, ada orang nggak percaya, kemudian dia bikin tesis umpamanya untuk mengungkapkan secara ilmiah kalau habaib ini nggak meyakinkan keberadaannya. Itu hak dia. Tapi kalau dalam tesisnya ada kemudian fitnah, hoax, kemudian ada cercaan, ada caci maki, itu bukan tesis ilmiah lagi namanya. Yang terjadi saat ini itu. Nah, jadi kalau ada kelompok yang nggak percaya, silakan. Saya memang paksa. Simpel itu sebenarnya. Contoh sekarang Mas Ari, bahwa kemudian menimbulkan fitnah banyak hal. Dia punya satu bahan untuk dia trigger, itu jadi fitnah. Contoh mungkin yang belakangan agak ramai dikit mungkin ya itu fitnah mengenai habaib misalnya. Itu kan medsos keluar gitu. Tapi Anda lihat antum menanggapinya dengan ringan gitu. Kalau tanggapan antum sendiri gimana? Kan sepertinya ada bahan-bahan untuk menggoreng isu itu atau mengolah isu itu gitu. Kalau antum memandangnya seperti apa? Jadi begini Mas Ari, kalau kita nah kita hanya menunjukkan bahwa Habib ini keturunan Nabi, ini loh silsilahnya, ini loh catatan sejarahnya, ini loh bukti-buktinya. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Seringan itu, simpel kan? Dan dari dulu juga yang nggak percaya banyak kok, bukan sedikit. Banyak dari dulu yang nggak percaya, tapi nggak pernah ribut. Maksudnya udah bertahun-tahun. Dari dulu udah banyak kok. Katakan umpamanya sebagian saudara-saudara kita di Muhammadiyah, saudara-saudara kita di Muhammadiyah, dari dulu banyak yang mempertanyakan itu. Saudara-saudara kita dari golongan Al-Irsyad umpamanya, ya kan, sebagian dari dulu juga banyak yang mempertanyakan itu. No problem. Dia mau percaya, dia nggak percaya, hak dia. Dan dari dulu kan yang benci habaib juga banyak. Dari dulu mereka nggak percaya habaib keturunan Nabi juga ada, tapi nggak ribut. Kenapa nggak ribut? Karena mereka-mereka yang nggak percaya ini nggak melakukan propaganda, nggak melakukan fitnah. Lakum dinukum waliyadin lah. Sudah selesai. Jadi, saya nggak percaya, ya selesai. Saya nggak mau panggil itu Nabi dengan panggilan Habib. Saya mau panggil nama aja. Itu hak dia. Saya mau panggil Ustadz aja. Silakan. Jadi artinya sebetulnya persoalannya sederhana. Nah, antara percaya atau enggak aja gitu. Ada orang nggak percaya, kemudian dia bikin tesis umpamanya untuk mengungkapkan secara ilmiah kalau habaib ini nggak meyakinkan keberadaannya. Itu hak dia. Tapi kalau dalam tesisnya ada kemudian fitnah, hoax, kemudian ada cercaan, ada caci maki, itu bukan tesis ilmiah lagi namanya. Yang terjadi saat ini itu. Nah, jadi kalau ada kelompok yang nggak percaya, silakan. Saya memang paksa. Simpel itu sebenarnya. Contoh sekarang Mas Ari, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Nabi. Mas Ari percaya, hak Mas Ari kan? Mas Ari nggak percaya, hak Mas Ari juga kan? Terus apakah kalau Mas Ari nggak percaya langsung boleh kita tuding, kita maki-maki? Atau sebaliknya kalau Mas Ari percaya, Mas Ari harus dicaki-maki, dituding-tuding? Enggak dong. Itu urusan percaya nggak percaya, jalan aja masing-masing. Nah, jadi itu. Jadi kemarin ini yang kita bantah bukan soal itunya, tapi fitnah-fitnahnya yang kita bantah. Fitnah umpamanya seperti bahwa Imam Ubaidillah itu tokoh palsu, tokoh fiktif, tokoh yang tidak ada juntrungannya dan seterusnya. Atau fitnah yang mengatakan habaib di Indonesia banyak yang jadi antek Belanda. Habaib di Indonesia ini banyak yang khianat kepada bangsa ini. Kemudian mulai dihilangkanlah
fakta-fakta daripada kontribusi para habaib dalam perjuangan dakwah di Indonesia dan seterusnya, itu yang kita bantah. Nah, jadi kalau masih berupa penolakan, itu urusan mereka, kita nggak maksa orang percaya. Oh iya, jadi sudah sesimpel itu sih guys. Mau percaya mau enggak ya urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Iya. Nggak usah masa-masa orang gitu kan. Jangan yang nggak percaya maksa orang yang percaya supaya nggak percaya. Iya. Berarti sama aja kayak kita dengan non muslim pun begitu, dia nggak percaya agama kita pun nggak ada masalah kan. Itu urusan dia nggak percaya Allah itu ada, dia nggak percaya Muhammad itu sebagai nabi, itu urusan dia. Yang penting dia jangan caci maki Allah, jangan caci maki Nabi. Kalau dia sudah caci maki Allah dan Nabi, lain lagi persoalannya. Itu kan penistaan, penodaan. Nah, maka itu begini, Mas Ari. Ini kebetulan ditanya soal perbedaan agama. Kita ini perlu membedakan antara pluralisme dengan pluralitas. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme itu haram. Tapi kalau pluralitas itu satu keniscayaan. Nggak bisa mungkin kita disamain semua. Jadi ada pluralitas, ada pluralisme. Ini jangan dicampur aduk. Nah, kalau pluralitas itu kemajemukan, kebinekaan, keragaman. Kita nih bangsa Indonesia nih yang bineka tunggal ika, aneka ragam suku, bahasa, warna kulit, aneka ragam budaya, agama dan lain sebagainya. Ini namanya pluralitas, keniscayaan. Kita nggak bisa tolak. Islam pun mengakui adanya pluralitas. Nah, Islam pun ada tuntunan-tuntunan bagaimana kita hidup dalam pluralitas. Itu namanya pluralitas. Ini kita terima. Kalau pluralisme beda. Namanya aja pluralisme. Ada isme. Kalau ada isme berarti apa? Pemahaman, ideologi. Pluralisme itu adalah pemahaman yang meyakini semua agama sama. Dan semua agama pasti masuk surga. Ini jadi problem. Nah, bagi kami umat Islam, kami yakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Selain Islam tidak benar, itu hak kami dong. Itu kan akidah. Bagi umat Kristiani mengatakan, Kristen yang benar, selain Kristen tidak benar. Itu urusan dia. Itu hak dia. Nah, tahu-tahu ada aliran pluralisme yang memaksa umat Islam untuk menerima Kristen itu benar. Dan memaksa umat Kristen untuk mengakui Islam itu benar. Nggak boleh dong. Nggak masa orang Kristen dipaksa untuk membenarkan Islam, orang Islam dipaksa untuk membenarkan Kristen. Nggak boleh. Itu pemaksaan. Makanya pluralisme itu adalah isme pemaksaan. Dia ingin memperkosa keyakinan. Jadi orang Islam yang yakin agamanya yang benar, selain Islam nggak benar, dipaksa untuk mengakui selain Islam juga benar. Katanya mereka ini orang-orang yang menjunjung tinggi kebebasan. Faktanya mereka paksa orang untuk mengakui sesuatu yang tidak diyakininya. Nggak boleh dong. Nah, itu pluralisme namanya. Jadi beda ya antara pluralisme sama pluralitas ya. Tapi digiring opininya Islam itu anti pluralitas. Iya. Islam anti pluralisme, bukan anti pluralitas. Tapi di media seolah-olah intoleran. Betul. Karena anti pluralitas di narasinya. Karena pluralisme diidentikan dengan pluralitas oleh mereka. Mereka identikan. Ini kan yang nggak paham kejeblos itu. Ya, ini kan pembodohan. Nah, seolah-olah pluralisme dan pluralitas itu sama. Berbeda.